Nah, setelah kita anggap itu bersih, kemudian kita datangkan Tuhan, kita undang. Kita undang Tuhan untuk hadir sebagai saksi dalam upacara piodalan misalnya. Betulkah Tuhan sudah datang ketika kita undang? Kita nggak pernah tahu. Nah, idep-idepan ini Tuhan datang. Umpamanya Tuhan sudah datang, kita nggak pernah tahu Tuhan datang apa enggak. Ya, apa tadinya tidak ada di sana? Kalau tadinya sebelum kita undang, apakah Tuhan tidak ada di sana? Kalau Tuhan ada di mana-mana dan tidak pernah tidak ada, mestinya dari tadi Tuhan ada di sana. Tapi idep kita tidak kuat. Nah, setelah kita bersihkan, kita hidupkan idep, seakan-akan Tuhan kita sudah undang, dan seakan-akan Tuhan sudah hadir. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut, guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Ya, terima kasih Guru telah berkenan untuk meluangkan waktu meneruskan kembali pembahasan kita tentang derajat pertama dari umat Hindu, yakni meyakini adanya Tuhan, ataupun kita sebut sebagai Brahman, atau di tempat lain dikenal dengan nama Bhagawan, Idesam yang Widiwase, dengan nama Allah, atau lain sebagainya. Nah, di video-video kemarin kita memang sudah sempat membahas ini dalam beberapa bagian, namun dengan banyaknya dan lamanya waktu pembahasan itu ternyata masih menyisakan tanda tanya, menyisakan kerinduan, menyisakan rasa ingin tahu yang lebih banyak lagi tentang beliau. Walaupun dengan segala keterbatasan panca indera kita tidak mungkin akan bisa menguraikan kelengkapan kesempurnaan dari Dia yang tidak terbatas, sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Namun begitu tentu saja kita tidak boleh menyerah, karena mengetahui dirinya sebagai sumber dan asal muasal dari diri ini kan merupakan salah satu tujuan yang semestinya coba kita untuk dapati. Maka izinkan malam ini kembali saya datang dengan berbagai pertanyaan tentang hakikat Brahman atau Tuhan. Di video sebelumnya, Guru sempat menerangkan dan cukup jelas bahwasanya berbagai sifat kualitas dari Brahman Tuhan itu kan tidak terbasahkan oleh air, tidak terkeringkan oleh angin, tidak terbakar oleh api, kemudian ia bukan merupakan sosok perempuan ataupun laki-laki, ia berada di mana-mana dan sebagainya. Itu ketika kita hubungkan dengan apa yang telah beliau perkenalkan dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, itu kecerdasan memang mewakili dan memenuhi kriteria dari sifat-sifat Brahman yang selama ini sudah kita ketahui dari berbagai macam buku atau kitab suci agama ini. Pertanyaan saya, kenapa kemudian di hampir semua kitab suci agama kita baca dan dapati pernyataan bahwa seolah-olah Tuhan itu adalah sesosok individu yang berjenis kelamin pria sebagai Tuhan. Ya, Tuhan itu kan sesosok laki-laki. Tuhan itu adalah penguasa. Maka sebagian besar umat beragama itu akan menempatkan Tuhan itu sebagai seorang penguasa, raja alam semesta ini. Nah, itu secara otomatis kita sudah menganggap bahwa Tuhan itu adalah sesosok individu atau yang berkepribadian sebagai seorang laki-laki penguasa yang menempati suatu tempat bernama kerajaan Tuhan. Nah, itu menurut Guru Mustika bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih mendetail karena hal ini cukup membingungkan juga dan seringkali menimbulkan pertikaian, pertentangan di antara umat beragama. Ada sifat-sifat alami manusia itu. Dia
melihat dirinya sebagai komunitas makhluk hidup seperti kingdom. Kingdom itu kan kerajaan. Mau apa? Kerajaan tumbuhan, kerajaan hewan, dan kerajaan manusia. Sehingga terbawa oleh pemahaman tentang kerajaan-kerajaan. Jadi kan biasanya ada kingdom apa istilahnya dia? Ya itu dah kerajaan hewan-hewan, kerajaan tumbuh-tumbuhan, dan kerajaan manusia. Lalu konsep seperti itu kemudian mungkin dibawa juga kepada urusan agama dan ketuhanan. Kalau di zaman dulu misalnya yang menjadi penguasa itu bukan lagi raja tapi presiden, mungkin suatu ketika Tuhan itu disebut kepresidenan, gitu, bukan kerajaan, gitu, sebuah negara. Gitu. Tapi karena di awal-awal memang kerajaan adalah sebuah cara untuk menggambarkan tentang Tuhan sebagai penguasa itu, maka Tuhan disebut sebagai maharaja. Sehingga ketika Tuhan sebagai maharaja, tentu kemudian wilayah-wilayah yang dimilikinya juga adalah wilayah-wilayah yang disebut kerajaan alam semesta dan sebagainya. Jadi di sini kerajaan material, di alam sana kerajaan rohani, semacam hal-hal yang mempunyai keterkaitan dengan cara berpikir manusia di kehidupan ini. Apakah kemudian hewan-hewan menyebut Tuhannya sebagai raja? Kita nggak tahu juga. Itu kan sebutan manusia. Makanya film Piki itu bagus sekali menceritakan. Tuhan itu ada dua, Tuhan yang menciptakan manusia dan yang diciptakan oleh manusia. Nah, Tuhan yang diciptakan oleh manusia inilah disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sosialnya. Kalau dia memerlukan seorang penguasa yang ditakuti dan sebagainya, maka Tuhan disebutnya Maha Kuasa. Kalau Tuhan dirindukan sebagai ayah ibu, maka Tuhan adalah ayah ibu. Kalau Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang diharapkan bisa dekat, seperti Arjuna memanggil Krishna, disebutnya Tuhan sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara. Apa saja boleh. Nah, kebanyakan kita kemudian di zaman itu, di zaman Maharesi itu adalah bagian dari wilayah-wilayah kerajaan di zaman itu. Kalau kita kenal Maharesi juga mungkin bahasa kitanya di sini adalah Bagawantenya kerajaan. Jadi kalau Bagawantenya kerajaan, maka tentu konsepnya adalah Tuhan pun adalah seorang maharaja di alam semesta ini. Nah, dengan demikian kemudian seorang maharaja tentu memiliki istana. Nah, dari situ kemudian berkembang. Namanya juga mempersonifikasikan Tuhan yang sesungguhnya tak berwujud dan tak terjelaskan. Jadi apapun cara manusia memikirkannya, mewujudkannya, mengilustrasikannya, supaya merasa sudah jelas tentang ketuhanan itu. Nah, itu adalah hal-hal yang wajar-wajar saja. Gitu. Asal kemudian tidak saling mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran absolut, sebagai kebenaran mutlak yang lainnya salah, tapi hanya yang menjadi pandangannya yang benar. Gitu. Prinsipnya adalah kalau kita berbicara tentang universalitas, tentu Tuhan itu tidak boleh dipisahkan dari sifat-sifatnya yang satu sama lain seharusnya menjadi satu kesatuan. Seperti cerita tadi, begitu kita mengatakan Tuhan tak terpikirkan, gitu, tak berwujud, mestinya tidak boleh diwujudkan. Tetapi begitu kita sebut ada Saguna Brahman, berarti Tuhan boleh diwujudkan. Lalu mana yang benar? Nah, ketika kita berbicara mana yang benar, seharusnya tidak bisa diklaim satu benar, satu salah. Sehingga dua-duanya harus dianggap benar. Jadi, boleh mewujudkan Tuhan, boleh menganggap Tuhan tidak berwujud. Tergantung di mana kemampuan kita. Sehingga kalau kita memiliki kemampuan untuk menelaah lebih jauh, kita akan memiliki sadar sama saja. Jadi ada yang mampu membayangkan Tuhan sebagai Saguna Brahman, ada yang mampu memahami Tuhan sebagai Nirguna. Ada tetapi tidak berwujud, ada, bisa seperti itu. Nah, kemampuan kita sampai di mana? Ya sama seperti kalau orang ingin membangun sebuah rumah, ada yang membutuhkan cat, ada yang membutuhkan gambar, ilustrasi,
Ada yang bahkan dengan imajinasinya saja sudah dia tahu seperti apa wujud rumah yang ingin dia bangun. Nah, semuanya memiliki kebebasan, asal tidak saling menjelekkan yang lain satu sama lainnya. Nah, konflik itu kan terjadi ketika Tuhan diwujudkan, dibuatkan kerajaan, lalu yang ini rajanya, yang satu menganggap inilah yang lebih tinggi, itu menganggap itu lebih tinggi, maka ya seperti biasa kita berkaitan dengan urusan kekuasaan di duniawi yang seperti biasa, tahta itu menjadi rebutan, ya, makanya mulai rebutan pengikut, rebutan rakyat, rebutan wilayah, ya itu karena ketika kita menciptakan Tuhan memiliki kerajaan, ya, tahta, ya, kalau tidak kuat, Tuhan yang kita tahtakan akan mengundang tahta-tahta yang lebih dekat dari itu. Misalnya apa? Kita ingin menjadi pengawal Tuhan, kita ingin menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan Tuhan, misalnya apa? Para dewa yang lebih tinggi, yang merupakan dewa yang paling dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Itu risiko-risiko ketika hal-hal yang universal, yang abstrak itu kemudian kita dekatkan dengan urusan-urusan harta, tahta, atau cinta. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, di Hindu kita dikenalkan dengan seorang tokoh nabi atau resi yang memiliki kualitas sangat baik, yakni Maharshi Vyasadeva, yang memiliki trikalajnana atau pengetahuan. Dia bisa mengetahui masa lampau, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Tetapi kenapa ia dengan pengetahuannya tersebut justru menyusun berbagai kitab Purana yang justru menjadi sumber pertikaian? Karena masing-masing Purana itu, sebagaimana kita tahu, saling mengagungkan tokoh istadewatanya masing-masing. Padahal di hampir setiap Purana itu tokoh-tokohnya sama, tetapi hanya kisahnya dan dewa utamanya saja yang berlainan. Tokohnya hampir sama, Dewa Brahma, dan Shiva. Cuma dalam alur ceritanya itu berbeda-beda, mengagungkan. Kalau Wisnu Purana mengagungkan Sri Wisnu, kalau Shiva Purana mengagungkan Shiva, dan lain sebagainya. Dan ini cenderung menimbulkan konflik pertikaian. Menurut guru sendiri, bagaimana? Ya, kita tahu, yang tiang tahu juga, kitab suci yang paling utama itu kan Sruti, yang merupakan wahyu langsung. Kemudian ada yang berikutnya yaitu Smrti, yang merupakan ingatan-ingatan, catatan-catatan yang di dalamnya katanya adalah bagian-bagiannya adalah Purana, Itihasa, itu bagian dari Smrti. Baru kemudian Sila, Acara, dan Atmanastuti, itu menurut Manawdhamma Sastra kalau tidak salah. Jadi yang tertinggi adalah Sruti. Kemudian Purana adalah bagian dari catatan-catatan. Nah, begitu kita masuk ke wilayah-wilayah Purana, itu kisah-kisah, ada mitologi seperti demikian sepertinya. Nah, di situ tentu dimasukkan ajaran-ajaran yang memiliki batasan-batasan pembabaran atau penjelasan. Sehingga yang satu dengan yang lain, Purana-Purana itu mungkin saja bisa terasa bertentangan. Ya, misalnya, yang memilih menyukai Tuhan dalam warnanya merah misalnya, yaitu Brahma, tentu Brahma yang paling indah. Yang memilih warna biru tua atau hitam, yaitu Wisnu, tentu Wisnu yang akan dikatakan paling indah. Karena manusia ketika memilih warna itu kan dia memilih apa yang paling disukai. Nah, dan kemudian ada yang memilih warna yang mencampur seluruhnya menjadi putih. Ya, ada yang menyebutnya Shiva. Kemudian itulah yang dianggap paling tinggi. Tapi kita di ajaran yang tertingginya kan menyebutkan yang paling tak bisa dijelaskan itu adalah sesuatu yang bersifat acintya, yang tak terpikirkan oleh pikiran sadar kita, atau yang nirguna Brahman, yang tidak lagi terjelaskan dan hanya bisa disentuh dengan rasa dan pemahaman. Nah, kemudian ketika masuk ke Saguna, ya, ke Saguna Tuhan yang diwujudkan sebagai para dewa, nah, tentu kemudian ada kisah-kisah Siwa Purana, segala macam kisah-kisah yang disusun sebagai cara untuk membabarkan
menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah, disinilah biasanya yang terjadi kontroversi, karena kesukaan manusia kan berbeda-beda di situ. Nah, beratnya di situ. Tapi kalau sudah ngomongin nirguna Brahman, mereka sulit bertengkar. Kenapa sulit bertengkar? Karena sama-sama tidak tahu apa yang diomongin gitu. Sama-sama tidak tahu apa yang harus disukai dari nirguna Brahman, karena ya tidak berwujud, tidak berwujud. Ya, sehingga sangat-sangat sulit untuk memperdebatkan sesuatu yang sama-sama kita tidak tahu. Begitu masuk ke wilayah-wilayah Purana, ya, wilayah-wilayah cerita, kemudian muncullah perdebatan. Cerita itu benar apa tidak, ini mitos apa bukan, nah, itu belum lagi yang kita suka. Ya, film saja begitu diwujudkan dia menjadi sesuatu. Ya. Misalnya kisah Mahabharata, semua orang suka kisah Mahabharata misalnya. Tapi begitu difilmkan, diwujudkan dalam bentuk film, belum tentu imajinasi orang yang pernah membaca novel Ramayana atau Mahabharata misalnya mempunyai imajinasi yang sama. Begitu diwujudkan, jadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, karena mungkin imajinasinya melampaui apa yang bisa diwujudkan dalam film itu. Nah, sama dengan itu. Ketika orang berbicara tentang Tuhan sebagai yang tak terpikirkan, yang nirguna, mereka mempunyai kebebasan berhayal masing-masing. Dan tidak ada yang bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi begitu diwujudkan, nah mulailah ada yang suka dengan cerita ini, ada yang tidak suka dengan cerita ini, ada yang suka film ini, dan sebagainya. Ya sama dengan film Pique misalnya. Beberapa orang mungkin melihat film Pique sebagai sesuatu yang isinya hujat-menghujat, atau isinya adalah saling meremehkan. Tapi kalau yang menontonnya, yang menonton sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, beberapa orang tidak suka, beberapa orang melarang, beberapa orang menyukai, memang demikian ketika sesuatu itu diwujudkan. Ya. Sama dengan misalnya yang lain. Semua orang tahu manusia membutuhkan energi yang bisa didapat dari karbohidrat. Oke, karbohidrat. Atau gula. Oke. Tapi begitu karbohidrat diwujudkan, ada yang jagung, ada yang nasi, ada yang ketela, ada yang ubi, ada yang roti. Kesukaan mulai berbeda-beda. Nah, misalnya, kisah penciptaan roti. Mungkin kalau orang tidak suka roti, dia nggak mau nonton kisah penciptaan roti. Jadi mungkin dia suka kisah penanaman jagung. Nah, sama dengan itu. Ketika yang nirguna Brahman diwujudkan menjadi saguna, kemudian muncul Purana, yang suka dengan Wisnu akan membaca semua tentang Wisnu Purana. Akan baca semua Purana, yang lain enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, dimulai dari mewujudkan sesuatu yang tadinya aman-aman saja, membebaskan orang berimajinasi baginya. Ya, kira seperti itu, Ira. Nah, berbicara tentang konsep nirguna Brahman, di Bali kita kan diperkenalkan bahwa Tuhan itu bersifat acintya yang tidak terpikirkan. Tetapi kenapa acintya itu juga digambarkan sebagai wujud, walaupun tidak jelas apakah itu laki-laki atau perempuan. Di setiap Padmasani itu atau Padmasari lah, pasti ada penggambaran acintya seperti itu. Tetapi di Bali nyatanya yang disebut acintya itu adalah satu wujud seperti itu. Menurut guru sendiri bagaimana? Nah, itu tadi. Bahkan ketika tidak diwujudkan pun, kita menyebut Tuhan adalah nirguna Brahman. Menyebut kata nirguna Brahman saja kita sudah mengatakan sesuatu tentang Tuhan yang nirguna itu. Kita menyebutkan sebuah identitas yang bernama nirguna. Ya, ketika nirguna itu kita tulis entah dengan bahasa Indonesia, dengan aksara Latin, aksara Bali, itu sudah kita wujudkan sebagai sebuah aksara. Nah, artinya apa? Apa yang awalnya benar-benar tidak berwujud itu memang tidak memiliki kemampuan kita semua untuk tetap tidak mewujudkannya. Pada akhirnya kita mewujudkannya sebagai kata-kata atau kita mewujudkannya sebagai aksara untuk menuliskan itu. Nah, termasuk ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, kita gambarkanlah acintya. Kita gambarkan acintya sebagai yang tidak memiliki jenis kelamin gambarnya. Tidak laki-laki, tidak perempuan, gitu. Ya, tapi kita lupa. Di bagian lehernya kita lupa. Mau diletakkan jakun apa tidak.
ketika tidak diisi jakun artinya wanita, ketika dikasih jakun artinya laki-laki. Jadi gimana caranya? Kalau di bagian bawah kan bisa. Di bagian bawah Cintia itu kita kasih tanda bahwa itu bukan kelamin laki-laki atau wanita untuk membuktikan bahwa dia itu tidak laki-laki, tidak wanita. Tapi bagian lehernya itu tidak jelas itu ada jakun apa tidak gitu. Ketika tidak ada jakun berarti wanita, ada jakun berarti laki-laki. Nah, tetapi itu hanya sebuah penggambaran. Sekali lagi penggambaran. Karena seseorang yang ingin memusatkan pikiran kepada sesuatu yang tak terpikirkan, apa yang bisa dilakukan? Maka dia membutuhkan bantuan dari panca indera. Bantuan dari panca indera. Bisa bantuan dari panca indera berupa telinga, sehingga dia gunakan suara. Sesuatu yang tidak berwujud dia suarakan menjadi oh. Intinya supaya satu bagian dari panca inderanya bisa memusatkan pikiran kepada sesuatu yang tidak berwujud. Atau dia gambarkan sesuatu sebagai aksara ongkara misalnya. Atau aksara apa saja. Hanya supaya sesuatu yang bersifat bisa terlihat itu menjadi pusat perhatiannya. Atau kalau tidak, dia akan gambarkan titik hitam di tengah-tengah putih atau titik putih di tengah-tengah hitam. Yang penting ada tugas dari panca indera untuk memfokuskan proses berpikirnya ke arah itu. Ya, jadi menjelaskan yang tak terjelaskan, menggambarkan yang tak tergambarkan, pada akhirnya juga akan membutuhkan sebuah cara. Sebuah cara untuk memusatkan itu. Kecuali kalau misalnya, kecuali kalau kemampuan kita sudah luar biasa, kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan rasa, tidak membutuhkan apa-apa. Kita bisa memfokuskan sebagai sesuatu yang benar-benar tak berwujud. Bisa. Ya, bisa. Kita merasakan sesuatu, keterhubungan dengan sesuatu yang benar-benar tidak berwujud. Itu bisa. Kalau sudah sampai di sana. Tapi kalau belum ya tentu saja orang kita umum, orang awam seperti kita ini pasti akan mencoba menggunakan sesuatu. Ya. Kita tahu Tuhan tak terjelaskan. Begitu kita obrolin sekarang, kita sudah mencoba menjelaskan sesuatu yang tak terjelaskan. Tetapi apa artinya? Ketika kita ingin mencoba mencicipi samudra, rasa samudra, tentu kita tidak harus mengambil semua air samudra untuk tahu rasanya. Pasti kita membutuhkan mencicipi. Nah, jadi kalau membicarakan yang tak tergambarkan, yang begitu tak terbatas, tentu kita hanya mencicipi dengan hal-hal yang terbatas. Kita tahu beliau tak tergambarkan, ya sudahlah, kita gambarkan dengan keterbatasan. Beliau tak terjelaskan, kita jelaskan dengan keterbatasan. Seperti kita mencicipi sedikit rasa asinnya air laut. Nah, tetapi apakah benar bahwa air laut itu terasa asin? Seperti yang kita cicipin belum tentu. Di bagian yang mana kita ambil air lautnya belum tentu sama rasa dengan yang kita cicipin itu. Hanya sebagian kecil saja. Kita ambil kesimpulan air laut ini misalnya rasanya seperti ini. Bagaimana kalau laut mati? Laut mati katanya kadar garamnya lebih tinggi, mungkin jauh lebih asin. Bagaimana kalau air laut yang dekat dengan sungai? Beda lagi rasanya. Tapi kita sepakat air laut rasanya asin. Hanya sebuah kesepakatan saja. Untuk menggambarkan yang tak tergambarkan dalam rasa. Kira-kira seperti itu. Bida. Apakah itu berarti bahwa penggunaan satu lafaz tertentu atau penamaan Tuhan dengan nama tertentu adalah juga suatu usaha untuk mewujudkan Tuhan yang bersifat nirguna atau yang dalam agama lain disebut nur, guna membantu keterbatasan indera kita untuk lebih fokus dalam usaha untuk mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Kira-kira demikian. Iya. Ya. Karena kita memang membutuhkan seperti tadi itu. Orang itu kan ketika dia mencoba menghubungkan diri dengan Tuhan, sesungguhnya dia sedang ingin membangkitkan potensi luar biasa keajaiban dalam dirinya sendiri. Yang ada sebagai kecerdasan jiwa, kecerdasan pikiran sadar, dan kecerdasan bawah sadarnya. Dan untuk membangkitkan semua potensi itu dibutuhkanlah menghidupkan hidup. Jadi menghidupkan kekuatan pikiran. Menghidupkan kekuatan pikiran atau idap, tentu kita akan idap-idapang. Umpama-umpamakan. Jadi menghidupkan idap ya kita idap-idapkan.
Jadi idep-idepang kita mau bikin rumah seperti ini, ada gambar. Idep-idepang kita ingin rumah seperti ini, ada maket. Atau bahkan ketika kita tidak bikin gambar, tidak bikin maket, kalau dia katakan, saya mau membangun hotel, pasti kita punya bayangan hotel itu kayak apa. Kalau dia katakan, saya ingin membangun gubuk, nah, kita punya bayangan gubuk itu kayak apa. Tidak mungkin ketika dia bilang, saya mau membangun gubuk, bayangannya seperti hotel bintang 5, tidak mungkin. Nah, jadi sesuatu yang kita inginkan itu kita butuhkan dalam bentuk sebuah identitas, entah nama, entah suara, entah kata, apapun itu untuk mewakili apa yang kita maksudkan. Nah, Tuhan itu pun kita sebut sebagai Tuhan. Di tempat lain mungkin tidak disebut sebagai Tuhan, disebutnya God dan sebagainya. Di masa lalu mungkin ketika belum ada bahasa Indonesia, mungkin bukan disebut Tuhan. Sang Hyang Widi juga baru-baru, ketika konon katanya ketika agama Hindu mau dijadikan resmikan sebagai agama di Indonesia, Tuhannya menjadi Sang Hyang Widi. Di masa lalu mungkin bukan Sang Hyang Widi namanya atau yang lain. Nah, kita hanya membutuhkan sesuatu untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kalau anak kecil tidak tahu apa yang harus disampaikan, kita kan bingung dia mau minta apa. Tapi begitu dia bisa bicara sesuatu, bahkan ketika dia bilang minta cucu pun kita tahu yang dimaksud susu, karena kita paham. Yang dimaksud bukan cucu, dia minta cucu, bukan. Dia minta susu. Nah, kalau orang tua disuruh saya minta cucu, ya bukan berarti dikasih susu, dia minta cucu supaya kita mempunyai keturunan dan sebagainya. Nah, artinya kata-kata, aksara, apapun itu, seperti tadi, hanyalah sebuah cara kita untuk membantu kita memusatkan pikiran, sehingga pikiran yang terpusat akan ngidupang idep. Kalau kita sudah bisa ngidupang idep, maka kita bisa menggunakan potensi ajaib metafisik kita untuk melakukan apa saja. Nah, ngidupang idep ini yang luar biasa, butuh caranya. Kalau orang di Bali ngidupang idep tuh, ya, idep-idepannya ide betara ketedun, Tuhan datang, kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan dengan upacara sesajen yang kita sebut sebagai upacara Banten pengeresikan. Nah, idep-idep ini sebuah kedas, hanya dengan mengaturkan upakara itu, kita umpamakan seolah-olah ini sudah bersih, seolah-olah idep-idepan ini sudah bersih. Nah, padahal betul nggak bersih? Belum tentu. Faktanya betul nggak bersih? Enggak. Rasa kita sudah membayangkan itu sudah bersih, ngidupang idep. Nah, setelah kita anggap itu bersih, kemudian kita datangkan Tuhan, kita undang. Kita undang Tuhan untuk hadir sebagai saksi dalam upacara piodalan misalnya. Betulkah Tuhan sudah datang ketika kita undang? Kita nggak pernah tahu. Nah, idep-idepan ini Tuhan datang. Umpamanya Tuhan sudah datang, kita nggak pernah tahu Tuhan datang apa enggak. Ya, apa tadinya tidak ada di sana? Kalau tadinya sebelum kita undang, apakah Tuhan tidak ada di sana? Kalau Tuhan ada di mana-mana dan tidak pernah tidak ada, mestinya dari tadi Tuhan ada di sana. Tapi idep kita tidak kuat. Nah, setelah kita bersihkan, kita hidupkan idep, seakan-akan Tuhan kita sudah undang, dan seakan-akan Tuhan sudah hadir. Nah, lalu kita berikan alat cuci tangan, alat cuci kaki, karena perjalanan jauh dari alam sorga gitu misalnya. Lalu kita suguhkan makanan, suguhkan tarian untuk menghibur tamu agung yang sengaja kita undang jauh-jauh. Namanya juga jauh-jauh, orang Bali kan menyebutnya Tuhannya itu dengan gambaran simbolik yang disebut ulap-ulap. Ulap-ulap itu artinya jauh, tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan artinya dia juga nirguna. Kita undang dari jauh, dari tempat yang tidak kita ketahui, tidak kelihatan, lalu kita dekatkan, kita linggihkan, kemudian ada upacara setelah pengeresikan, kita berikan pembersihan dan lain-lain, kemudian bahkan kita berikan pakaian, kita berikan segala alat bersolek untuk ini perjalanan jauh lah. Seperti kita di hotel-hotel menerima tamu dengan hospitality-nya, kita berikan lap basah dan sebagainya, atau welcome drink dan sebagainya. Itu kan ngidupang idep. Nah, itu cara kita menghormati tamu agung yang kita undang. Ada tarian, ada nyanyian, ada gamelan menyambut kehadiran beliau. Setelah beliau duduk, kita suguhkan semua makanan, sesajen, kita anggap semua tamu agung sudah bisa menikmati, sudah mengerti bahwa kehadiran beliau sangat terhormat bagi kita. Baru kemudian kita menyampaikan maksud kita menghadirkan beliau
lewat doa, lewat persembahyangan, memohon berkah dan sebagainya. Nah, kemudian setelah selesai ada upacara yang mengembalikan beliau ke alam luhur, ke alam sana lagi. Nah, hidup-hidupnya masih itu. Hidup pangidap juga. Apakah iya beliau sudah pergi, kita nggak pernah tahu. Kalau beliau pergi dari sana berarti kita menolak sendiri sifat Tuhan yang ada di mana-mana gitu. Nah, tetapi intinya adalah kita ngidup pangidap. Karena ketika hidupnya hidup, manusia mempunyai kemampuan. Ya, seperti yang sering yang katakan di daya ajaib metafisik gitu. Kalau kita ingin kaya gitu misalnya, idepang raganglah omah apa yang kita ingin bangun. Suatu ketika akan terwujud penggambaran-penggambaran metafisik gitu. Nah, ngidupang-idap itu kan penggambaran metafisik. Ya, kira-kira seperti itu, Wira. Ya, kira-kira konsepnya seperti itu. Kita menggambarkan Tuhan, boleh menyebutkan Tuhan, boleh dengan nama, dengan rupa. Makanya sahasra nama, sahasra rupa. Mau seperti apapun boleh. Asal tidak saling mengklaim ini benar, itu salah. Itu intinya sebenarnya. Dalam Hindu selain Caturveda, kita juga mengenal Bhagavad Gita yang disebut sebagai Pancama Veda, atau sering dikatakan sebagai intisari dari Veda, karena di sana memuat ajaran tentang beberapa hal mendasar seperti keberadaan Atman, karma, Jnana Yoga, dan lain-lain. Nah, dalam bab 10 dalam kitab ini ada pengenalan tentang siapa Tuhan itu kepada Arjuna. Misalnya saat Krishna bersabda bahwa di antara para dewa, aku adalah Dewa Indra. Di antara para Pandawa, aku adalah Arjuna. Di antara para Aditya, aku adalah Wisnu, dan lain-lain. Pertanyaan saya, sebenarnya siapakah yang dimaksud aku dalam kitab Bhagavad Gita tersebut? Beberapa kalangan meyakini bahwa kata aku itu mewakili nama dan sosok Sri Krishna. Karena yang mereka lihat dalam penggambaran kisah itu kan memang wujud Krishna yang sedang berbicara kepada Arjuna. Tetapi bagi sebagian orang lainnya bersikukuh bahwa yang berbicara itu adalah kesadaran Brahman yang dicapai oleh Krishna pada saat itu. Menurut guru, mana klaim tersebut yang paling mendekati? Iya, ya. Kalau tidak salah, ada percakapan-percakapan yang disebut di awal-awal itu, ketika Arjuna memanggil Krishna sebagai putra Dewaki ya, tidak salah ya. Ya, putra Dewaki. Jadi dia memanggil Krishna sebagai putra Dewaki, sebagai sahabat, dan sebagainya. Tidak di semua percakapan itu Krishna menyebut dirinya aku. Tidak semua, kalau tidak salah. Di awal-awal itu dia masih didebat sama Arjuna. Bukan seperti dia mendebat Tuhan, bukan. Di awal-awal dia seperti mendebat kakaknya sendiri, ya. Dia kakak iparnya, seperti mendebat keluarganya sendiri, sebagai mendebat sahabatnya. Sehingga dia main perintah, ayo antar saya Krishna ke tengah-tengah medan Kurukshetra. Nah, di situ dia berbicara seperti seorang adik kepada kakak, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang panglima perang kepada kusirnya, kepada kusir kereta perangnya. Jadi ketika semua akhirnya tidak didengar apa yang disampaikan oleh Sri Krishna sebagai sahabatnya, sampai kemudian Sri Krishna menunjukkan dirinya bicara sebagai jiwa, dirinya bicara sebagai Atman, yaitu percikan Tuhan. Ya, itu sama seperti kebanyakan orang memiliki kemampuan seperti itu. Ada bahasa antara pikiran. Nah, ketika Arjuna di awal-awal mendengar apa yang disampaikan oleh Krishna seperti pembenaran-pembenaran gitu. Makanya dia tanya, bagaimana saya harus membunuh guru saya sendiri? Ya, tapi dijawab sama Krishna, ini sepertinya pembenaran. Arjuna belum yakin. Sehingga sampai di titik tengah-tengah itu, ketika Krishna harus menunjukkan, berbicara dengan kesadaran semesta, gitu, baru dia bicara sebagai aku. Dalam hal ini, banyak orang bisa melakukan hal seperti ini. Di buku Conversation with God misalnya, Neale Donald Walsch menulis ya, percakapan ketika dia bertanya, ada jawaban aku. Apakah kemudian kita sepakati bahwa Neale Donald Walsch adalah Tuhan? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena pada saat itu Neale Donald Walsch hanya menulis apa yang dialirkan oleh kecerdasan yang menurut dia adalah Tuhan. Menjawab pertanyaan.
Conversation with God. Hanya karena dia menulis, hanya karena dia bicara misalnya sebagai Tuhan pada saat itu, apakah setelah selesai dia adalah Tuhan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ya, ketika dia mengatakan aku, ya, siapapun, Wira pun bisa, semua orang pun bisa. Misalnya, kita tahu ya pemain Sri Krishna, nggak tahu siapa namanya pemain Sri Krishna yang di film itu. Ketika dia bicara sebagai aku, itu kata-katanya seperti kata-kata Tuhan. Apakah setelah film selesai, kemudian si pemain itu kita sebut Tuhan? Tentu tidak. Sudah selesai urusannya. Tadi dia memainkan Krishna, setelah itu dia sempat memainkan Tuhan untuk mengalirkan pesan, setelah itu selesai tugasnya. Dia kembali seperti manusia biasa. Nah, Krishna itu seperti itu, menurut Tiang. Yang Tiang amati, yang Tiang baca, ketika membaca Mahabharata, membaca Bhagavad Gita sejak kecil. Jadi, Tiang mengamati Krishna, bicara sebagai saudaranya Arjuna, tapi di titik lain, dia berbicara bukan dari pikirannya, bukan dari egonya, bukan dari dirinya sendiri sebagai Sri Krishna, tetapi sebagai kesadaran yang lebih agung, yang ada di mana-mana, termasuk pada diri Wira, pada diri siapapun. Pada diri siapapun bisa mengalirkan kata-kata ketuhanan. Tapi setelah itu, dia tetap saja bukan Tuhan. Makanya Krishna bisa terluka. Ketika dipanah oleh Kijara, dia terluka. Bahkan dia terluka oleh senjatanya sendiri, cakra. Bahkan dia dikutuk oleh Gandhari. Mana bisa Tuhan dikutuk oleh manusia ciptaannya sendiri. Nah, karena ketika itu dia memang memainkan peran sebagai Krishna. Yang dikutuk adalah Krishna sebagai seorang putra dari Dewaki, dari kerajaan dua raka. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang dia adalah Tuhan, sebagaimana seharusnya dipahami oleh banyak orang yang memujinya sebagai Tuhan, apakah layak Sang Pencipta dengan ciptaannya berperang di dalam Mahabharata? Nanti kita diketawain orang-orang. Bagaimana mungkin Tuhan berkelahi dengan ciptaannya sendiri? Lucu. Tetapi ketika di dalam kesadaran itu, nah beda lagi. Nah, kalau Tiang sih melihatnya demikian. Dalam konsep yang berbeda, Tiang melihatnya demikian. Ini mungkin salah, mungkin benar, tapi inilah cara Tiang memandangnya. Ketika kitab Weda, kitab suci Weda Seruti, yang merupakan wahyu langsung dari Tuhan itu, tidak mudah dipahami. Tidak mudah dipahami oleh orang-orang secara umum. Dia perlu dijelaskan oleh sang guru, dalam hal ini Resi Vyasa, dengan bentuk cerita. Karena sesuatu yang ditulis dengan bentuk cerita, itu sangat-sangat mudah dipahami dan diingat. Ini. Di zaman modern pun kita tahu, sesuatu itu ketika diceritakan lebih gampang kita mengingatnya. Karena ada penokohan, ada rasa, ada segala macam. Nah, kemudian ada beberapa yang menulis bahwa Resi Vyasa kemudian menciptakan tokoh Sri Krishna. Bukan kebetulan Sri Vyasa juga bernama Krishna Dwipayana. Krishna Dwipayana. Dan dia juga bagawan biasa, bagawan. Sehingga ketika menulisnya Bhagavad Gita atau Bhagawan Gita, bicara di dalamnya sebagai Sri Krishna, dia juga bernama Krishna Dwipayana. Ada yang kemudian berpikir bahwa jangan-jangan Sri Vyasa menciptakan sebuah tokoh yang bernama Krishna. Karena apa? Kalau yang ditulis tokoh itu bernama Wira atau bernama Mustika, tidak ada yang mau percaya nanti kata-kata Tuhan yang hadir di dalam wujud sebagai Mustika atau sebagai Wira. Diciptakanlah tokoh Krishna. Sehingga nanti ketika tokoh Krishna itu kita lihat sebagai tokoh yang idola, avatar, ya, padahal dalam diri setiap orang itu adalah percikan Tuhan yang turun sendiri ke dunia untuk menyelesaikan sebuah misi di masing-masing kehidupan. Nah, kemudian ketika dia mengalirkan bahasa-bahasa jiwa yang datang dari kesadarannya yang lain dari Resi Vyasa itu, itulah dia mewakili dirinya sebagai aku. Bukan sebagai Krishna Dwipayana, tetapi sebagai aku, kecerdasan yang lain. Sama seperti Neil Donald Walsh bicara sebagai aku, bukan sebagai Neil Donald Walsh,
dalam conversation with God. Nah, jadi diciptakan demikian. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah demikian, siapakah yang akan mengerti apa yang disampaikan Krishna? Satu, Krishna menyampaikan dirinya sebagai aku, sebagai kesemestaan itu. Tidak di awal-awal, tapi di tengah-tengah. Ketika Arjuna benar-benar sudah siap, benar-benar ingin tahu siapa sebenarnya yang bicara. Dia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih melampaui pikiran biasa. Sehingga mengalirlah ajaran dari kesadaran yang lebih tinggi dalam diri Krishna itu. Nah, siapakah yang kemudian boleh mendengarnya? Sanjaya boleh mendengarnya. Sementara Dhritarashtra yang dari tadinya ya diceritakan oleh Sanjaya apa yang terjadi di tengah medan Kurukshetra, bahkan tidak ngeh di bagian yang itu, di bagian Krishna menunjukkan kesemestaan dirinya. Dhritarashtra tidak ngeh. Artinya apa? Orang-orang yang masih buta mata hati dan mata fisiknya tidak akan diizinkan untuk benar-benar mengetahui kesadaran semesta itu. Yang bisa melihat. Makanya ketika dia menyebut dirinya kesadaran semesta, muncullah kata-kata itu. Di antara para dewa aku adalah Indra. Di antara para Weda aku adalah Reg. Di antara raksasa aku adalah ini. Di antara manusia aku adalah ini dan sebagainya. Nah, jadi di antara itu apakah yang lainnya bukan dia? Yang lainnya juga dia. Tapi dia menunjukkan sesuatu yang lebih luas tentang dirinya. Ya, kira-kira seperti itu, Wira. Seperti itu konsep yang Tiang baca. Ada penjelasan banyak. Tiang sedang menulis buku Mahabharata, mengupas Mahabharata. Sehingga dari situ Tiang benar-benar bisa mengerti apa yang Tiang cari di masa kecil tentang apa sih Mahabharata, apa sih Bhagavad Gita. Dari situ Tiang mulai paham, oh seperti ini. Dia sangat-sangat luas pemahamannya, seluas samudra. Diterjemahkan kemanapun seharusnya dia tetap menjadi samudra. Mencakup semua hal. Tuhan itu semakin dipahami akan semakin kelihatan keluasannya, bukan semakin menyempit, Ya, Tuhan akan terasa makin menyempit ketika kita memahaminya dengan wawasan yang kita sempitkan gitu. Padahal dia sudah melepaskan dirinya. Di antara semua dewa aku adalah. Jadi semua dewa itu dia, tapi di antara itu inilah dia. Sama dengan Tiang. Tiang memiliki banyak peran. Saat ini peran Tiang berbicara dengan dengan Wira tentu bukan peran sebagai dokter atau bukan peran sebagai tukang kayu di rumah, bukan. Tukang sapu beda. Nah, jadi di antara semua peran itu saat ini adalah aku, gitu. Ya. Seperti itu kira-kira, Wira. Oke, pertanyaan terakhir dulu. Ini sedikit konyol. Tetapi kenapa kita harus percaya dengan Tuhan sebagaimana dimaksud dalam seradir pertama umat ini? Sedangkan ketika kita percaya bahwa Tuhan atau Tuhan itu memang ada, kita kembali terjebak dan menganggap bahwa Tuhan atau penguasa alam semesta itu hanyalah Tuhan bagi beberapa kelompok orang saja. Sehingga Tuhan atau Tuhan itu akhirnya menjadi rebutan dan sumber pertikaian. Atas dasar ini, kira-kira pesan apa yang hendak guru ingin sampaikan kepada mereka yang sedang menonton dan mendengar dialog kita malam ini? Yang pernah mengatakan, malah mengalami sebuah momentum kemarahan yang luar biasa ketika pernah meyakini Tuhan itu ada. Sampai kemudian mengalami sebuah momen di mana Tiang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Lalu suatu ketika saking marahnya dalam meditasi itu Tiang panggil begini, saya sudah tidak lagi percaya pada Tuhan, tidak lagi percaya pada leluhur, tidak lagi percaya kepada para dewa, tidak lagi percaya pada apapun. Kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan, datang ke sini, saya akan bicara, akan menguji benar tidak dia Tuhan. Ada rangde datang, rangde akan saya uji. Benar nggak semua pemahaman tentang Tuhan itu ada pada rangde itu sendiri? Ada dewa yang turun sebagai siwa, saya akan uji benar nggak dia Tuhan itu sendiri. Atau siapapun Wisnu dan sebagainya. Sampai segitunya tidak ingin percaya lagi sama Tuhan. Pernah mengalami itu dalam sebuah momentum. Dan ketika akhirnya dalam meditasi itu, kemudian
tiang tidak ingin mempercayai apapun, ya, tiba-tiba ada keheningan, ada gelap, ada keheningan, dan dari keheningan yang sempat diam sejenak itu, tiba-tiba muncul pertanyaan begini, ya, pertanyaan yang benar-benar menyentak. Lalu kamu mau percaya apa lagi? Nah, di situ. Ketika dia katakan, saya tidak percaya lagi sama Tuhan, tidak percaya sama para dewa, para leluhur apapun, bahkan tidak percaya pada diri sendiri dan sebagainya. Dia bertanya, lalu kamu mau percaya apa lagi? Atau percaya pada siapa lagi? Di situ dia yang kehilangan semua jawaban. Apalagi lalu? Apalagi? Kehilangan semua jawaban. Sehingga tidak ada jawaban untuk itu. Sampai akhirnya ketika tiang tidak punya jawaban satu pun, ketika ditanya, lalu kamu mau percaya apa lagi? Di situ saya merasa miskin semiskin-miskinnya, lacur selacur-lacurnya. Bahkan bodoh sebodoh-bodoh, tidak mempunyai jawaban apa-apa. Yang kemudian bisa tiang jawab adalah nangis sambil berkata, Tuhan, ambil semua yang pernah kau berikan padaku. Ambil tubuh ini, ambil semua ini. Tapi jangan pernah ambil satu saja, keyakinanku padamu. Agar aku masih punya satu jawaban ketika ada yang bertanya, apalagi yang akan kamu percaya? Itu alasan tiang untuk tetap memiliki satu hal yang layak kita percaya sebagai manusia. Tuhan, sekalipun kita belum mengetahuinya. Itu. Nah, sejak sudah memutuskan diri untuk memiliki satu-satu jawaban, saya entah ngerti, entah tidak tentang Engkau Tuhan, jangan ambil satu hal itu saja. Boleh ambil yang lain, tapi jangan ambil satu. Keyakinanku padamu. Nah, baru dari dari sabda pramana, agama pramana itu baru muncul kemudian anumana pramana. Baru dijelaskan. Panjang lebar di kemudian waktu, di kemudian tahun, panjang lebar dijelaskan. Sampai jadi buku Tuhan segala agama dan sebagainya. Jadi baru dimasukkan ke anumana pramana. Baru ke pratyaksanya. Di situ yang ada itu apa? Yang seperti yang bilang tadi. Ketika sudah memeriksa semuanya, benar. Benar sekali teori Tuhan itu ada di mana-mana. Karena pada setiap bunga, pada setiap segala hal ada. Tapi itu tadi tidak boleh dipakai lama-lama. Nanti kita lupa bahwa kita ini adalah pemain yang memang harus menikmati semua kehidupan ini sebagai bagian dari lilanya Tuhan, permainan Tuhan. Prinsip sederhananya begini, semua sesuatu itu dimulai dari saling klaim. Begitu saling klaim, ada kepentingan, maka kebenaran segera berubah menjadi pembenaran. Ketika sudah berubah menjadi pembenaran, maka pembenaran satu dengan pembenaran lainnya akan menimbulkan kontroversi. Ya, versi kebenaran menjadi kontraversi. Kalau sudah menjadi kontraversi, dari kontraversi menjadi kontra. Dari kontra menjadi perang, pertikaian, perlawanan. Nah, jadi pesannya adalah carilah Tuhan yang membuat kita memahami semuanya. Karena di puncak pemahaman kita akan ketuhanan yang universal, yang ada itu hanya permakluman. Permakluman kepada semua hal, ya, memaklumi bahwa semua ini hanyalah bagian dari dirinya yang sedang memutar semua siklus cerita, siklus materi, siklus energi, semua adalah cerita-cerita yang terus digulirkan, demikian. Bahwa kemudian ada pertengkaran, pertikaian, dan sebagainya, ya, sebagian orang pasti akan menikmati pertengkaran, pertikaian itu. Karena sebagian orang suka menikmati tontonan itu. Nah, bagi orang yang terpanggil menuju kesadaran, jika menginginkan kesadaran yang melampaui semua itu, sarannya adalah jangan terjebak di antara pertikaian itu. Lampaui, belajar untuk tidak berpihak, belajar untuk menjadi penonton, itu. Ya, sambil memahami bahwa orang-orang yang bertengkar tentang gajah, yang satu mengatakan seperti ular, yang satu mengatakan seperti kipas, yang satu mengatakan seperti tiang besar, ya. Kita boleh ada di bagian itu untuk sama-sama bertengkar satu sama lain, atau menjadi orang yang membuka mata dan melihat gajah itu seperti apa. Sampai kita menemukan
ternyata gajah itu seperti gajah. Ternyata Tuhan itu seperti apa? Seperti Tuhan. Gitu. Bukan seperti ini, bukan seperti itu, neti-neti. Tapi seperti apa? Seperti Tuhan. Gitu. Kebayang ya? Nah, di sini bagian ini neti-neti yang bagian ini tuh itu artinya. Kita tidak melihat ini, lihat itu, tapi melihat semuanya. Ya betul, kita maklum. Yang memegang gajah di bagian ekor akan menyebutnya sebagai cambuk. Yang memegang bagian telinganya menyebutnya sebagai kipas. Sudahlah, kita yang sudah melihat gajah seperti apa, hanya akan bisa berkata, gajah itu seperti gajah. Tidak lebih, tidak kurang. Kira-kira seperti itu kira. Nah, jadi kita mau di mana? Terserah. Karena masing-masing orang itu memiliki proses perkembangan kesadaran yang berbeda-beda. Maklumi saja. Ya. Yang dulu pernah di puncak, pada akhirnya akan di bawah kesadarannya. Yang tahu juga pada akhirnya akan menjadi tidak tahu. Melupakan apa yang dia tahu, memang begitu. Yang pernah sampai di puncak gunung, mau lari duluan ke puncak gunung, maka dia akan juga lari duluan untuk ke bawah gunung. Karena tempat makannya ada di bawah. Jadi tidak ada yang lebih hebat. Yang lebih duluan mencapai kesadaran juga pada akhirnya dia juga akan memainkan peran dalam memang demikian. Santai saja. Santai saja pokoknya. Terus bertumbuh, intinya terus bertumbuh. Terus tumbuhkan kesadaran sampai kita mencapai kesadaran yang lebih luas. Setelah kita sampai pada kesadaran yang lebih luas, kita akan menggunakannya kesadaran yang lebih kecil. Seperti kita mengumpulkan banyak uang kita kumpulkan. Sampai kita dipenuhi uang triliunan. Kita bawa dalam koper, kita bawa di dompet kita uang ratusan ribu triliunan. Begitu bayar parkir, nyarinya uang kecil. Tetap saja kita nyarinya uang kecil untuk bayar parkir. Tidak ada orang bayar parkir dengan kartu kredit cardnya. Dikasih semua kredit cardnya, nggak mungkin. Tetap aja dia nyari uang 2.000-an, 1.000-an begitu untuk parkirnya. Artinya orang yang memiliki kesadaran semesta yang luar biasa maha luasnya pun pada saat tertentu dia hanya akan mengambil sedikit saja bagian dari kesadaran semestanya itu untuk urusan-urusan kecil gitu. Jadi tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih. Sebelum ditutup Ira, mohon diingatkan kepada yang nanti siapapun membaca ini bahwa apa yang Tiang sampaikan ini bukanlah sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam, tidak terungkapkan. Begitu diungkapkan, dia menjadi pembenaran karena terbatas. Sehingga kalau ada orang kemudian memandang sesuatu yang berbeda dari apa yang Tiang sampaikan, itu wajar. Ya, barangkali apa yang Tiang sampaikan akan terlihat salah, tidak apa-apa. Jadi karena ini memang bukan sebuah kebenaran, sampai yang mendengarkan dialog kita ini membuktikan sendiri ini benar apa tidak. Ya. Jadi jangan langsung dipercaya. Kalau dalam ajaran Buddha, ehipassiko, jangan percaya apa yang saya katakan, tapi buktikan sendiri. Ya, kalau ada yang bermanfaat, gunakan untuk terus bertumbuh, temukan sendiri. Sampai benar-benar kalau sudah paham, oh ini maksudnya, demikian. Jadi kalau belum paham maksudnya, silakan gali terus, gali. Karena belum tentu di lahan yang basah itu, di bawahnya juga basah. Belum tentu, di bawahnya mungkin kering kerontang. Atau di lahan gurun, di bawahnya belum tentu tidak subur. Mungkin bahkan kesuburan ada jauh di bawah tempat itu. Intinya gali. Apa yang dia sampaikan jangan ditelan mentah-mentah sebagai sesuatu yang benar dan layak dipercaya. Tidak. Gali sendiri, cari sendiri. Sampai menemukan kebenaran itu dari pencarian sendiri. Itu baru. Karena yang menemukan ini untuk diri sendiri, ya kalau dipakai untuk bekal tambahan bagi perjalanan yang lain, boleh. Tapi jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, tidak. Kebenaran mutlak itu hanya kita pahami sendiri dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apapun. Seperti itu kira-kira Wira. Ya. Baik, tidak terasa sudah cukup larut, sudah hampir jam 10 malam. Kita akan sudahi dulu perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan, dialog ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bertumbuhnya kesadaran jiwa kita bersama. Terima kasih sekali lagi Guru sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Kita akan akhiri dengan salam Santi. Semoga kedamaian selalu bersama kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.